Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, lagi rame gitu ya, bahwa ya sebetulnya hal yang ini agak sedikit sensitif tentu saja karena kita sedang mengejar target back to back juara. Seperti yang sering kita sampaikan lah, kalau memang ada rumors pemain masuk ke Persib itu mungkin biasa, tapi kalau rumors pemain yang keluar dari Persib ini justru sangat sensitif gitu ya, karena banyak dari teman-teman yang mungkin fansnya atau yang mungkin mengidolakannya akan bereaksi. Nah ini contohnya tentang kepergian Ciro Alves teman-teman, yang mana dari semalam memang banyak banget gitu yang nanya. Kita juga sebetulnya bukan tidak mau membahas karena kita juga tahu untuk situasinya sekarang Persib betul-betul ingin mengejar target juara dan memang tinggal nunggu gitu ya, nanti atau hari ini laga antara Arema menghadapi Persebaya. Jika Persebaya kalah atau draw saja, nah Persib Bandung kemungkinan hanya ya harus menang satu kali lagi. Tapi kalau Persebaya menang, otomatis kita harus punya 5 poin tambahan. Jadi ya 2 kali menang lagi baru bisa mengunci titel juara. Nah ini kita mudah-mudahan lah berharap kepada Arema FC ya nanti atau hari ini, yang mana ya mudah-mudahan bisa mengatasi atau bisa mengalahkan Persebaya Surabaya gitu teman-teman. Baik, langsung saja. Banyak yang penasaran, yang nanya juga apakah betul Ciro Alves akan keluar dari Persib Bandung. Nah ini teman-teman, sekali lagi saya punten pisan sebelum membahas ini, punten pisannya bukan berarti kita tidak menghargai, tapi ya sudah terbuka sendiri gitu teman-teman. Jadi sekarang juga kita teman-teman dari media yang lain memang tidak ingin membuka, tidak ingin memblow up gitu ya masalah yang memang sudah kita spill sebetulnya mulai dari 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu minimal sudah kita sampaikan bahwa akan ada tanda-tandanya. Nah ini yang mana sudah bukan dari manajemen, bukan dari official, bukan dari pemain, tapi ya pemain itu sendiri yang memang menyatakan bahwa sudah akan selesai gitu ya tugasnya, atau sudah purna tugas di Persib Bandung. Siapa lagi kalau bukan Ciro Alves. Nah ini teman-teman, apakah benar atau tidak? Jawabannya ya memang benar kalau memang berhubungan dengan kontrak gitu ya, atau dengan masa tugasnya. Nah ini untuk beberapa konten yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya pernah membahas, mungkin teman-teman masih ingat, Ciro Alves kemungkinan akan berpisah dengan tandemnya, yaitu siapa lagi kalau bukan DDS. Salah satunya atau bisa bahkan kedua-duanya gitu ya, karena DDS habis musim ini, lalu juga Ciro Alves memang habis di bulan ini teman-teman, di bulan April gitu ya, akhir April sudah habis masa kontraknya di Persib Bandung. Kenapa kagok gitu ya tidak sampai selesai? Karena ya kita tahu beberapa musim ke belakang itu kan jadwal daripada Liga 1 tidak jelas dan tidak menentu, sehingga ya kontrak ini menyesuaikan dengan ancang-ancang selesai liga saja. Ternyata ada yang diundur, ada yang diperpanjang, sehingga ya kontrak pemain ini kadang tidak match dengan akhir musimnya gitu ya. Nah ada yang selesai tahun ini tapi di bulan Desember gitu, makanya ya inilah yang memang kontrak pemain berbeda-beda. Tapi kalau khusus Ciro Alves memang habis di bulan ini, sehingga ya dia menyatakan bahwa ya sudah selesai gitu ya. Nah apakah pertanyaannya selesai membela Persib Bandung atau selesai di musim ini gitu ya. Nah ini kita akan coba kasih sedikit jawabannya.
Yang pertama, untuk Ciro Alves memang selain kontraknya selesai, dia juga pernah kita bahas mengenai 3 pemain asing lainnya, teman-teman. Ada Ciro, ada juga 2 temennya lah, teman-teman pasti tahu siapa. Ada temennya dari Brazil dan satu lagi dari Spanyol gitu ya. Nah, ini pernah kita bahas bahwa manajemen Persib Bandung akan membicarakan kontrak jangka pendek. Nah, itu pertama kali saya gaungkan di teman-teman Boboto. Tidak ada dimanapun yang sekarang sudah tersebar mungkin ya. Jadi akan ada kontrak jangka pendek untuk ketiga pemain ini, jika mana ya memang kedua belah pihak menyetujui gitu ya, baik dari pemain maupun dari manajemen. Masalah ya kita tahulah mungkin ada gaji atau nego kontrak dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Ciro ini nunggu gitu dari manajemen Persib Bandung, sok rek iraha. Ternyata ya Persib Bandung kan menunda, bukan hanya menunda kontrak Ciro, teman-teman, kerangka musim depan pun yang disematkan kepada Bojan Hodak ditunda dulu katanya ya, sampai beres liga dulu lah, kita baru bisa duduk bersama dan membicarakan masalah kontrak ini. Nah, ini mungkin anggapan manajemen biar pemain, ofisial, pelatih semuanya fokus juara. Nah, mungkin ada beberapa pemain yang merasa ya kita bukan kerja sosial gitu ya, kita juga bekerja di Persib Bandung, setiap hari latihan, bekerja keras, memberikan semua skill, tenaga, pikiran itu untuk Persib Bandung. Maknya gitu ya, bisa diselang heula mana. Ini mungkin beberapa pemain melihatnya ya harusnya adalah nggak apa-apa, omongin aja kontrak jangka pendek berapa dan lain sebagainya, tapi mungkin di sini manajemen menunda dulu sampai akhir liga gitu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin ya Ciro Alves juga punya manajer sendiri dan juga DDS punya manajer sendiri, yang kita tahu pernah ada sedikit clash gitu ya dengan manajemen Persib Bandung masalah kontrak. Kalau DDS ya ini ya agak sedikit sensitif memang. Jadi ya kalau pertanyaannya sekarang Ciro masih main atau tidak menghadapi Malut United, bisa jadi tetap main teman-teman, karena ya ini manajemen saya yakinlah sudah langsung bernegosiasi untuk jangka pendek. Jadi ya kita tunggulah selanjutnya gitu ya. Nah, ini juga tidak lepas dari keinginan manajemen Persib Bandung yang memang ingin meremajakan skuadnya, terutama ya pemain-pemain yang berusia 33 tahun ke atas, teman-teman. Selama 3-5 tahun ke depan ini Persib Bandung sudah mempunyai skuad di bawah usia 30 tahun. Jadi ya mau tidak mau harus dimulai dari musim ini gitu. Jadi ya walaupun idolanya kita gitu ya ke salah satu pemain Persib, ya tetap ada masanya pemain datang dan pergi gitu. Nah, ini yang mana bukan hanya Ciro Alves saja, seluruh pemain asing rata-rata ya memang kecuali Gervane Castaner saja atau Mangkasta ini yang memang masih punya kontraknya 1,5 tahun, yang lainnya sudah habis di musim ini, teman-teman. Termasuk Nick Kuipers, nih KD ya, hati-hati nih Nick Kuipers, kalau memang tidak sepakat dengan nilai kontrak manajemen bisa bahaya. Nah, ini bukan berarti kita membuka ya, karena ya beberapa pemain sudah membuka sendiri, bukan dari media justru. Jadi ya sudah ketahuan, ya kepalang, ya sudah kita biar melihat dari dua sisi, teman-teman. Jadi tidak juga menyalahkan Ciro Alves kenapa keluar dari Persib Bandung, dan satu sisi juga harus melihat oh ini loh ternyata ya manajemen memang agak sedikit menunda gitu untuk membicarakan kontrak jangka pendek. Ya kemungkinan ini mah kayaknya kontrak darurat gitu ya sampai dengan akhir musim, ya sabraha mungkin ya. Ada yang bilang kontraknya kontrak harian aja lah. Biasanya kan kontrak borongan gitu ya berapa tahun. Nah, kalau sekarang mah kontrak harian aja gitu ya, kontrak lepas. Nah, ini ya mangga aja itu mah, mudah-mudahan ketemu jalannya gitu ya. Tapi sejauh ini sih kayaknya masih bermain sampai dengan akhir musim atau udah lebar kalau tidak mengangkat trofi. Ya sekarang kan pemain-pemain sesuai dengan Bojan Hodak yang bilang, teman-teman, ini rahasia tapi khusus di channel kita aja karena ya memang tidak dilarang undang-undang gitu ya. Bojan Hodak mengatakan, teman-teman, dia bisa menahan gempuran serangan dari musuh di atas lapangan, tapi Bojan Hodak mengaku tidak bisa menahan gempuran uang
besar dari klub lain di luar lapangan untuk pemainnya. Jadi kalau Persib juara, justru Bojanodak ini ketakutan, teman-teman. Takutnya apa ya? Takutnya itu ya, kehilangan banyak pemain, dan pemain ditawari kontrak lebih besar oleh klub yang memang menginginkannya. Jadi ya Persib siap-siap harus berbenah mulai dari sekarang lah, teman-teman. Jadi ya manajemen juga 50-50 sih, kemarin gambling juga ya, mau menentukan skuad untuk musim depan, tapi ternyata Persib lagi fokus juara. Ketika Persib mengejar fokus juara dan semua kontrak mengenai pemain ditunda, ya akhirnya pemain merasa asa dihargaan atau lila teuing gitu ya untuk manajemen ngasih kontrak baru ke kita. Nah, ini ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Kita doakan yang terbaik saja, tapi yang penting kita doakan Arema FC hari ini menang menghadapi Persebaya, sehingga kita hanya perlu menang satu pertandingan lagi. Tapi kalau seandainya Persebaya yang menang, kita harus sabar, harus nunggu 2 kemenangan untuk bisa mengunci titel juara di musim ini, atau back to back juara gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.